Marvel Studio akhirnya resmi menutup MCU fase 4 dengan merilis film Black Panther Wakanda Forever pada akhir 2022 kemarin, dan juga film televisi spesial The Guardians of the Galaxy Holiday Special. Total ada 7 film, 8 serial, dan 2 FTV yang dirilis di sepanjang MCU fase 4 ini. Nah, apakah kamu sudah menonton semua proyek MCU fase 4 hingga saat ini? Lewat 17 proyek yang dirilis di sepanjang MCU fase 4 itu, Marvel Studio telah memperkenalkan banyak karakter baru nih, termasuk karakter pendukung baru. Beberapa karakter pendukung berikut ini mungkin tidak terlalu penting ya di MCU fase 4, namun mereka punya potensi menjadi karakter yang penting di MCU fase 5 nantinya. Nah, siapa sajakah karakter pendukung baru di MCU fase 4 yang berpotensi penting di MCU fase 5 dan mengapa mereka bisa penting? Mari simak videonya. Yang pertama ada Joaquin Torres dalam serial The Falcon and the Winter Soldier. Serial The Falcon and the Winter Soldier memperlihatkan bagaimana perjalanan Sam Wilson dalam memantapkan dirinya menjadi Captain America penerus Steve Rogers. Setelah Sam resmi menjadi Captain America, apakah sosok Falcon langsung hilang begitu saja di MCU? Nah, itulah sebabnya The Falcon and the Winter Soldier memperkenalkan karakter baru bernama Joaquin Torres. Joaquin awalnya diperkenalkan sebagai anggota Angkatan Udara Amerika Serikat yang membantu Sam dan Bucky dalam menyelidiki Flag Smasher. Kemudian pada The Falcon and the Winter Soldier episode kelima, Sam menyerahkan sayap Falconnya yang rusak kepada Joaquin. Di semesta komiknya, Joaquin ini memang diceritakan sebagai pemegang identitas Falcon setelah Sam resmi menjadi Captain America. Setelah serial The Falcon and the Winter Soldier, Joaquin dipastikan bakal kembali lagi ke MCU lewat film Captain America New World Order yang mungkin bakal memperlihatkan Joaquin dengan kostum Falconnya. Yang kedua ada Valentina Allegra de Fontaine yang debut dalam serial The Falcon and the Winter Soldier, Black Widow, dan juga film Black Panther Wakanda Forever. Nah, kamu yang sudah menonton Black Panther Wakanda Forever pastinya tahu nih dengan kehadiran karakter Valentina Allegra de Fontaine yang ternyata adalah mantan istrinya Everett Ross. Namun, tahukah kamu bahwa Valentina sebenarnya terlebih dulu muncul di serial The Falcon and the Winter Soldier dan juga pada adegan post-credit film Black Widow pada tahun 2021. Walaupun muncul cukup singkat di ketiga proyek MCU tersebut, Valentina dipastikan bakal memiliki peran penting untuk masa depan MCU. Salah satu produser Wakanda Forever telah mengkonfirmasi bahwa Valentina bakal menjadi the next Nick Fury. Selain itu, Valentina juga sudah dipastikan bakal kembali lagi ke MCU lewat film Thunderbolts. Kabarnya, peran Valentina ini di Thunderbolts itu seperti perannya Amanda Waller di seri film The Suicide Squad karya DC. Yang ketiga ada Red Guardians dalam film solo Black Widow. Setelah diceritakan tewas di film Avengers Endgame pada tahun 2019, Natasha Romanoff akhirnya mendapatkan film solonya di Black Widow pada tahun 2021 yang menceritakan perjalanannya setelah kejadian di Captain America Civil War pada tahun 2016 dan sebelum kejadian Avengers Infinity War pada tahun 2018. Film solo ini juga menceritakan sedikit kehidupan masa lalunya Natasha. Nah, di masa kecilnya, Natasha pernah ditugaskan untuk berpura-pura menjadi anaknya Alexei Shostakov atau Red Guardian dan juga Melina Vostokov. Natasha pun dipertemukan kembali dengan keluarga palsunya di film Black Widow ini. Nah, di sepanjang film ini, Red Guardians dibuat sebagai karakter comic relief. Akibat kekonyolannya, Red Guardians bisa dibilang menjadi karakter yang kurang berkesan di Black Widow. Tapi siapa sangka, Red Guardian ini dipastikan kembali lagi ke MCU lewat film Thunderbolts. Tidak menutup kemungkinan jika Red Guardian bakal tampil lebih keren dan lebih badass di Thunderbolts nantinya. Yang keempat ada Antonia Dreykov atau Taskmaster pada film Black Widow. Sebelum Black Widow dirilis, penggemar dibuat yakin bahwa Taskmaster adalah villain utama di film tersebut. Begitu filmnya dirilis, Taskmaster malah menjadi villain yang cukup mengecewakan bagi penggemar.
Bagaimana tidak, Taskmaster hanyalah boneka yang dikendalikan oleh Dreykov yang merupakan ayahnya sendiri. Yang semakin bikin kecewa penggemar adalah Taskmaster ternyata anak perempuannya Dreykov yang bernama Antonia. Padahal dalam komiknya, Taskmaster diceritakan sebagai karakter laki-laki. Walau mengecewakan, siapa sangka Marvel Studios kembali menghadirkan Taskmaster di film Thunderbolts nantinya. Semoga saja kita bisa melihat penggambaran Taskmaster yang jauh lebih baik ya di Thunderbolts nanti. Yang kelima ada Dan Whitman yang debut pada film Eternals pada tahun 2021. Nah, Dan Whitman ini bisa dibilang tampil cukup singkat ya di film Eternals, apalagi dia hanya diceritakan sebagai kekasihnya Cersei. Berbeda dengan 4 karakter di atas tadi yang sudah dipastikan comeback di MCU fase 5, hingga saat ini Dan Whitman belum dipastikan kembali di proyek MCU fase 5 apapun. Namun bukan berarti Dan bakal dilupakan begitu saja setelah Eternals. Kilas balik ke adegan post-credit Eternals, kamu bisa melihat Dan Whitman membuka sebuah kotak yang berisi pedang Ebony Blade. Ketika Dan hendak memegang pedang tersebut, ada suara misterius yang berbicara kepada Dan Whitman. Bukan sekedar suara random, suara tersebut ternyata adalah suaranya Blade. Marvel Studios juga mengkonfirmasi bahwa mereka sedang menggarap film solo Blade yang merupakan bagian dari MCU fase 5. Nah, berhubung Blade ini melakukan percakapan dengan Dan di adegan post-credit Eternals, tidak menutup kemungkinan jika Dan bakal kembali lagi di film Blade nantinya. Yang keenam ada Maya Lopez yang debut di serial Hawkeye. Ada cukup banyak karakter baru yang diperkenalkan di serial Hawkeye ini. Salah satunya adalah Maya Lopez, yang karakter tunarungu ini diceritakan sebagai pemimpin Tracksuit Mafia dan yang ternyata dia ini merupakan keponakannya dari Kingpin. Bisa dibilang Maya menjadi pemimpin Tracksuit Mafia untuk mengabdi kepada pamannya. Nah, Maya diceritakan mengejar-ngejar Clint Barton karena dendam atas kematian ayahnya yang dibunuh oleh Ronin. Pada akhirnya terungkaplah bahwa Kingpin yang sebenarnya menugaskan Ronin untuk membunuh ayahnya Maya. Pada episode terakhir Hawkeye, kamu bisa melihat bahwa Maya seakan-akan menembak Kingpin. Tapi tidak diperlihatkan ya apakah benar Kingpin ini dibunuh oleh Maya atau tidak. Nah, kisah Maya ternyata tidak langsung berakhir setelah episode terakhir Hawkeye. Dia dipastikan bakal kembali lagi di MCU fase 5 lewat serial solonya yang diberi judul Echo. Yang ketujuh ada Matt Murdock atau Daredevil yang debut di Spider-Man No Way Home dan juga serial She-Hulk Attorney at Law. Daredevil yang diperankan oleh Charlie Cox memang telah mendapatkan serial solo yang dulu ditayangkan di Netflix. Namun Daredevil versi Charlie Cox ini akhirnya resmi melakukan debut MCU-nya lewat film Spider-Man No Way Home pada tahun 2021. Nah, di film tersebut Matt Murdock diceritakan sebagai pengacaranya Peter Parker. Daredevil kemudian muncul kembali menggunakan kostumnya yang baru lewat serial She-Hulk Attorney at Law dengan menjadi love interest-nya She-Hulk dan hanya muncul di 2 episode terakhir. Tapi jangan khawatir, Daredevil tampaknya bakal punya peran penting di MCU fase 5 nanti karena dipastikan bakal muncul lagi di serial Echo dan bahkan mendapatkan serial solonya sendiri yang berjudul Daredevil Born Again yang mana jumlah episodenya lebih banyak dari serial Marvel sebelumnya. Nah, itulah beberapa karakter pendukung baru di MCU fase 4 yang berpotensi menjadi karakter penting di MCU fase 5 yang saat ini sudah dimulai. Siapakah karakter pendukung baru yang menjadi favorit kamu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan jangan lupa aktifkan notifikasinya. And see you next time.